Wamma wigenam mastu namo sidam windu saro murti ang lebur syarat kabeh. Pada kesempatan ini marilah kita bilah-bilah tujuan hidup kita. Kalau kita bahasakan dengan pemetaan daripada tujuan, pemetaan daripada hidup, pemetaan daripada kejiwaan kita. Tidak boleh satu-satu. Semua harus kita petakan. Dan kemudian tujuannya. Kita harus membedakan tujuan kita itu. Pertama pasti tujuan belajar, harus nomor satu. Tujuan belajar itulah brahmacari. Tidak boleh kita klasifikasikan dengan umur sesungguhnya. Yang namanya caturasrama itu sesungguhnya adalah pemetaan daripada kejiwaan kita. Kalau kita batasi dengan umur ke masa sekolah gitu bawahnya, berarti akan hilang kesempatan kita untuk belajar. Bekadong tua kudiang jadi belajar. Hilanglah kesempatan itu. Padahal kalau kita ingin belajar, tidak pernah ada bahasa terlambat untuk belajar. Namun kita harus memilahnya. Pada saat kita berpikir untuk menuntut atau belajar, untuk menuntut ilmu maksudnya, atau belajar, tetap kita itu masa brahmacari namanya. Nah, kemudian setelah kita berpikir, bertanggung jawab atas keluarga, kita punya keluarga di rumah, ya pada saat itu ya grihasta namanya. Nah, kemudian pada saat kita duduk, ingin menghubungkan diri kepada Ida Betara, kepada leluhur, kepada dewa, dan kepada Tuhan. Itu wanoprasto kita. Karena yang namanya wanoprasto itu adalah menghilangkan rintangan-rintangan atau halangan-halangan yang ada di dalam pikiran. Ya, kalau dalam bahasa Balinya pikiran itu sudah identik dengan kayun gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memperalina halangan-halangan daripada pikiran itu sehingga tepat dikatakan wanoprasto pada saat kita duduk melakukan yoga samadhi. Itu. Kemudian setelah wanoprasto, tujuan akhir daripada kita belajar memang harus sampai ini kepada suko tanpa walik gering kadukan, atau yang dikatakan dengan biksuka. Harus sampai ke sana. Nah, sebelum kita lanjut ini untuk belajar, terutama di dalam praktek ya. Di dalam praktek saya teruskan sekarang dengan bahasa Buddha tapakaning taksu. Ya. Boleh dikatakan judulnya sekarang itu adalah Buddha tapakaning taksu. Kemudian ada taksu agung
dan taksu alit. Nah, yang namanya taksu alit ini memang mengarah kepada mikrokosmos, mengarah kepada tubuh sangat pribadi ini. Nah, yang dikatakan Buddha itu adalah bentuk wujud daripada tubuh. Untuk menyesuaikan makrokosmos dengan mikrokosmos, maka dibuatlah suatu metode, ya. Metode yang digunakan oleh para pendahulu kita, yang ditulis di dalam lontar Doksira Anadi Buddha, kulit sang Buddha putih, ya. Yang dimaksud adalah kulit ari. Aklamat salak itu yang selalu putih orang itu kulitnya, seperti plastik. Buddha putih ring kulit, Buddha bang ring daging, Buddha kuning ring wat, Buddha ireng ring tulang. Awake gitu bahasanya dia memang ragone ya awake. Sangkala merdiu, genah ring sumsum. Tetapi kalau kita simak, kita cari esensinya, Buddha itu mempunyai sifat apa? Buddha itu mempunyai sifat tamas. Sekarang kulit daging, wat, tulang, sumsum, itulah di sanalah ada sifat tamas, sehingga diri kita sangkala merdiu. Nah, sekarang lagi kita kupas seperti bawang ini. Terkupas satu, masih ada lapisan di dalamnya. Sekarang untuk mengupas kebenaran daripada tubuh, itu adalah fungsi, terutamanya fungsi. Dan fungsi itu berbeda dengan esensi, ya. Kalau esensi itu sudah jelas, ketatuonya namanya, adalah keinti. Nah, sekarang marilah kita bahas dulu dalam hal fungsi, ya. Mengapa dikatakan Buddha tapakaning taksu? Taksu ini adalah hubungannya dengan fungsi atau guna, ya. Gunaning kulit, gunaning daging, gunaning wat, gunaning tulang, gunaning sumsum. Gunane malu raga panglawang. Setelah nanti sudah ke esensi, baru ada bahasa ini lokal genius asli, ya. Segaro tanpa tepi, tampaking kuntul anglayang, isining uluh bumbang, galihing kangkung, galihing kakung, lontar tanpa tulis. Ini juga masih metode, ya. Masih metode ini, belum ke esensi. Yang nanti memang
akan saya buka sampai esensinya apa itu. Tetapi sebelum kita mengarah kepada esensi, kita harus mengenal fungsi dulu. Kulit itu apa fungsinya? Ya. Mengapa di sana ada dikatakan iratu ngurah tangkep langit? Ya. Apa isinya langit itu? Langit itu berisi unsur-unsur air. Ya, unsur-unsur air. Dan yang namanya langit itu adalah bumi, di atas bumi, langit kesemuanya. Dan langit itu terbagi dua. Langit yang 7 lapis langit itu yang disebut dengan akase. Kemudian di atas 7 lapis itu dikatakan sabda sunyo nirbana. Ini harus bilah jelas-jelas. Nah, sekarang fungsi daripada kulit itu adalah melindungi tubuh. Kulit yang paling luar sekali itu fungsinya melindungi tubuh. Fungsi yang kedua, di dalamnya kulit itu ada air suci. Makanya dikatakan segara tanpa tepi. Itu pas di bawah kulit itu ada air suci yang dinamakan cairan getah bening. Kalau kita lukai sedikit yang keluar air bening kan. Itulah yang melindungi kita. Kemudian dari kulit itu satu sebagai pelindung, yang kedua sebagai pemelihara, yaitu cairan itu yang dinamakan juga segara tanpa tepi. Sebab cairan yang ada di tubuh itu memang betul-betul melindungi kerusakan kulit. Ini bisa mengganti kulit-kulit yang robek, kulit-kulit yang rusak karena benturan. Itu yang menggantinya. Itu fungsi diri ya. Kemudian butobang itu daging. Buto putih reng kulit, buto bang reng daging. Daging itu merah. Yang namanya daging itu pasti merah dia. Apa fungsinya daging itu? Mungkin kalau dalam konteks kedokteran itu berbeda. Berbeda orang-orang medis memberikan makna daripada daging itu. Ya. Kalau kita belajar pada lokal genius, ya, daging itu dikatakan juga isi. Ya. Isin raga apa sebenarnya? Apa sebenarnya isin raga? Ya. Isin raga itu sebenarnya isinya itu adalah api di daging tongos. Itu makanya kalau kita disentuh oleh listrik, ya, daging kita itu kontak dengan listrik.
Jadi daging itu dia membawa api. Kalau dibahasakan dengan sekarang itu juga namanya medan magnet. Itu ya, medan magnet. Itu daging itu membawa api dia. Ya. Makanya isining uluh bungbang. Ya. Buluh ngedungnya buluh. Ya, isining uluh bungbang. Buluh. Ya. Ini bahasa Bali, ini uluh itu menelan, ya. Menelan uluh itu. Dan itulah yang memegang api di daging itu. Isinya adalah api. Sekarang ada uluh memegang artinya. Bung itu adalah ada lubang-lubang di dalam kulit kita. Bang itu sudah apinya gitu loh. Isin rago itu, isin daging itu api. Kalau kita tidak tahu manfaat diri aja belum tahu. Bagaimana sih caranya kita mengenali manfaat daripada alam semesta? Sulit, sangat sulit. Ya, untuk mengenal diri dulu itu yang dinamakan isining uluh bungbang. Ya. Sekarang yang namanya wat itu ya. Itu disebut, diistilahkan dengan galihing kakung. Kakung itu ya. Galih di sini berarti galih adalah tulang ya. Galih itu adalah tulang. Cuma berbeda penjelasannya. Kalau kita bandingkan dengan bahasa-bahasa medis, yang dikatakan galih di sini harus kita cari perbandingan bahasa Bali. Ada orang bahas galih kan. Galih itu berarti utuh. Kalau beras itu galih, tidak remuk, tidak patah-patah. Ya. Kakung itu bahasanya laki-laki. Artinya purusa. Ya. Galih itu juga berarti tulang. Tulang sekarang ada, makanya ada orang bilang ya harus banyak bahasa ini. Memang lidah tak bertulang, tetapi dia punya tenaga. Kalau tidak ada tenaga, tulang daripada lidah itu adalah tenaga bayu. Ya. Itu madan galihing kakung. Galihing kakung. Yang disebut juga dengan betara bayu. Itu juga siwa. Siwa yang menjiwai, yang menghidupkan kulit, daging, urat, tulang, sumsum. Itulah yang terkait dengan bahasa siwa tamas, sadasiwa rajas, paramasiwa tat satwam. Terkait ini. Sekarang kalau orang sudah belajar,
tamas itu tidak boleh dikatakan itu adalah suatu kelobaan, tidak. Sangat salah. Orang sampai bilang ini pada umumnya, iya kasusupan dening rajah tamah, jeleksan maksudnya. Tamas yang dimaksud ini, tamasika yang dimaksud. Tubuh ini membutuhkan makanan. Tubuh yang perlu makanan. Ya. Itulah yang namanya tamas. Tubuh itu perlu istirahat. Itulah juga tamas. Ya, orang tidur itu tamas. Ya. Kapan orang itu bisa tidak tidur-tidur, ya memang tidak tamas. Kalau masih dia tidur dan masih dia makan, ya itu tamas. Apakah tamas itu jelek? Tidak. Jangan dikaitkan dengan kelobaan daripada umat manusia. Inilah isinya galihing kakung. Ada ya? Ini sudah esensi ini. Nah, kemudian rajas. Ya. Rajas itu memang kepuasan artinya. Orang yang menikmati spiritual, dia tahu bagaimana rasanya, bagaimana kenikmatan daripada spiritual. Sampai dia tenang di mana-mana, damai di mana-mana. Itu juga rajas. Karena itu adalah kebutuhan psikologis. Apakah itu rajas itu jelek? Tidak. Ya. Tidak jelek itu. Kemudian yang dikatakan satwam. Dikatakan satwam. Itu Paramasiwa dikatakan satwam. Yang dinamakan satwam itu adalah esensi daripada segala bentuk pengetahuan. Itu esensinya. Itulah satwam. Jadi kita harus jelas, tidak boleh ngambang dalam hal ini. Ya. Nah, kemudian bahasa Triguno tadi, satwam, rajas, tamas, itu adalah pada umumnya dikatakan Triguno. Ada lagi bahasa yang lain. Tamas identik dengan sabdo wiyoparo. Rajas identik dengan sabdo langgeng. Satwam identik dengan tutur jati. Ya. Yang namanya tutur jati itu adalah suatu penemuan yang tidak berdasarkan permintaan atau keinginan atau harapan. Ini tutur jati namanya. Sebab murni ini adalah kehendak daripada Tuhan atau kehendak daripada dewa, kehendak daripada Betara, kehendak daripada leluhur, kehendak daripada alam. Ini yang dikatakan tutur jati. Ya. Sebelum mengarah kepada kehendak di luar daripada keinginan kita, di luar daripada pengetahuan kita, itu belum
yang dikatakan kita tahu satwam yang sebenarnya. Ya. Nah, seterusnya. Jadi yang menjadi tenaga daripada urat itu adalah siwa, sabda vyapara. Sabda vyapara itu adalah tidak menentu artinya. Ya. Yang tidak menentu itu seperti apa? Kengkene begitu ngusap muo, oh di kengkene bisa ngosot limo. Ini tidak menentu. Ya, inilah dikatakan sabda vyapara yang tidak menentu. Sekarang sabda langgeng. Yang namanya sabda langgeng itu orang yang belajar mempelajari pengetahuan bila mana telah menemukan kebenarannya, itu adalah sabda langgeng. Nah, yang dikatakan seperti itu contohnya, saya mencari contoh di dalam pengetahuan medis, ya, di dalam pengetahuan biologi. Daun itu memang benar-benar memberikan oksigen pada manusia. Itu langgeng dah itu, sampai kapanpun itu langgeng, ya, langgeng dah itu. Jadi orang yang sudah betul-betul memegang kebenaran-kebenaran alam, itu namanya sabda langgeng. Seperti contohnya lain lagi. Orang membuat warigo di dalam HP, ya. Ini langgeng dah ini. Sampai kapanpun ya tetap begitu. Bisa bermanfaat terus. Nah, inilah sabda langgeng. Yang namanya sabda langgeng itu adalah pengetahuan kebenaran tentang duniawi. Ini harus jelas ini. Kebenaran tentang duniawi. Seperti orang membuat tabuh. Ya sudah benar itu. Sehingga diberi nama tabuh ini apa? Tabuh pelayon gitu namanya. Ya itu sudah benar, itu langgeng gitu. Coba kita bergeser sedikit dari tek itu. Tidak baik dah. Rusak dah jadinya. Ya, itu yang dikatakan sabda langgeng. Sedangkan yang namanya tutur jati harus kita dapatkan lewat melakoni brata yasa yoga samadhi. Itu baru kita menemukan yang namanya tutur jati. Nah, kemudian ada yang namanya, ini sehubungan ini, tampak kuntul anglayang, ya. Tampak kuntul anglayang. Ini para pendahulu kita mengambil contoh, ya. Mengambil contoh. Contohnya ditulis oleh para leluhur kita. Gulem sisihaning angin. Ya. Gulem sisihaning angin. Inilah menjadi tulang lidah, menjadi kekuatan daripada kejiwaan kita. Ya. Gulem kan jelas mendung itu. Sisih, nama sisihan. Tahu sisihan? Sisihan itu adalah juan bebek, ya.
Itu penyisihan ada untuk menghalau bebek. Maka sisik yang menjadi sisihan angin, yang menjadi penghalaunya gulam itu, pengarahnya gulam itu adalah angin. Ya, inilah yang menjadi kekuatan jiwa dan kekuatan mental. Sekarang kalau gulam itu ya dibawa oleh angin, terus dilewati oleh angin. Apa yang terjadi? Galang, tidak terhalangi. Ya, kalau gulam malam ini, ya paling tepat malam. Kalau gulam tidak kelihatan bintang. Tapi kalau itu digeserkan oleh angin, apa yang terjadi? Akibatnya adalah, oh ada bintang, nang berarti. Yang namanya tampaking kuntul anglayang itu adalah galang apadang tan ano angalingi. Itu ya. Terus ini mempunyai dua arti. Dua arti. Oleh karena bahasa spiritual itu sesungguhnya seperti syair. Dari mana kita membacanya? Ada juga versi yang lain. Tampak itu adalah nyekan. Ya. Nyekan itu adalah tekanan. Tekanan daripada tenaga. Ya. Kalau bahasa Inggris gitu ya, car. Di mana tekannya? Car, bukan car. Car di belakang. Itu namanya tampak, gitu loh. Ri. Kalau bahasa Bali ya, ri. Itu namanya tampak. Dari tekanan lidah itu dia mengeluarkan suara. Ya. Kemudian tampak kuntul anglayang. Ya. Kuntul itu putih. Kuntul itu artinya kokokan. Ya. Kokokan ini di apa namanya, diberikan suatu simbol ya. Kokok itu warnanya putih. Sekarang kalau dalam bahasa spiritual, bahasa yang mana putih? Adalah bahasa yang isinya memuji-muji dewa, memuji Tuhan, memuji leluhur, memuji Betara. Ya. Ini adalah maksud daripada para pendahulu kita. Kuntul itu adalah kokokan, kokokan itu putih. Sekarang inti, esensi yang saya katakan. Bila mana ucapan itu tidak suci, ya, tidak ada kuntul anglayang. Sekarang saya tidak menyinggung ini, saya tidak menyinggung, enggak. Saya tidak menyinggung orang lain, tetapi saya benar-benar dari arti Sunda, arti nurani sendiri. Yang namanya putih itu adalah kebenaran, bahasa kebenaran. Kalau nanti ini teman-teman akan menjadi bangku, jangan sampai di dalam puja-puja itu tidak mengandung kebenaran sehingga tidak putih. Ya. Kelabu.
warna yang putih jelas suci. Kita mempunyai kesucian itu karena bahasa kita benar. Kemudian ada warna kelabu, ragu-ragu. Ya, kelabu itu. Itulah yang dinamakan tampak kuntul anglayang. Sekarang puja itu isinya apa? Bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi Jawa kuno dan juga bahasa Bali kuno. 3 bahasa itu. Kalau kita tidak paham artinya, arahnya, manfaatnya, tidak ada tampaking kuntul anglayang. Nah itu. Kemudian yang terakhir itu ada namanya lontar tanpa tulis, ya. Tongosnya dijajah. Tetapi yang namanya jajah di dalam bahasa spiritual itu adalah inti kecintaan. Jak mulo nyajah demen, ya. Artinya tidak menjadi unteng, ya, menjadi inti daripada kecintaan kita terhadap kebenaran. Sehingga kalau orang belajar tanpa cinta, kalau memang tidak benar-benar mencintai kebenaran, akan memunculkan suatu keraguan-raguan. Kemudian dari keraguan-raguan akan memunculkan ketakutan. Dari ketakutan akan memunculkan kebosanan. Dari kebosanan akan memunculkan atau menimbulkan suatu alasan-alasan. Dan yang terakhir adalah memunculkan larangan diri. Melarang diri dengan ketakutan untuk melakukan puja-puji terhadap Ida Betara, terhadap leluhur, terhadap dewa dan Tuhan. Ini intinya. Ya. Makanya dikatakan lontar tanpa tulis. Kengken caranya nak nulis sang demen gitu loh. Nggak bisa. Tetapi di dalam kesenangan kecintaan itu memunculkan suatu imajinasi. Ya, contohnya saya sendiri memang betul-betul mencintai pengetahuan. Kadang-kadang di dalam pekerjaan saya tinggalkan pekerjaan karena lupa sesuatu ini. Tidak terima pikiran saya kalau itu lupa terus gitu lah. Itu kan karena cinta. Jadi yang dinamakan lontar tanpa tulis enah senanio gitu dalam bahasa. Enah senanio artinya bermacam-macam isinya. Tetapi dasarnya adalah cinta gitu loh. Nah inilah yang akan menjadi tapakaning taksu. Kemudian ada yang saya katakan tadi taksu agung dan taksu alit. Untuk taksu alit itu sudah cukup dengan mengenal Buddha, dengan mengenal tubuh, fungsi daripada tubuh yang artinya skala dan niskala. Nah, kalau yang ke Buana Agung mengenal fungsi daripada Buana Agung, inilah taksu agung. Ya. Kalau taksu agung itu sumbernya sama dengan pemujaan Ida Betari Umo.
Itu Taksu Agung. Di dalam film Dewata ya, ada yang namanya sati. Sati satam namo suami bhaktawanam bhaktawat salam guhusyamo hari dewam tubyam nityam namo nama. Di sini jelas sekali. Indra surya sasangkasca graha naksatra tarakah perdiwi. Ini 10 kekuatan daripada galaksi. Bila orang menyembah sati, bila orang mengakui Betari Umo, itu sudah otomatis kita menarik 10 kekuatan galaksi. Ini puja Dewi Uma. Ini yang memang betul-betul tidak boleh dilupakan ini. Indra. Matahari yang sudah turun dari alam langit, dia ke buah. Sinarnya disebut Indra. Surya, Indra, Surya, ya matahari. Sasangka bulan. Graha Tranggana elektron. Naksatra bintang. Pertiwi. Itu loh. Nah, mungkin itu dulu saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas terus menerus ini fungsi rerainan jagat. Nah, untuk itu marilah kita tutup dengan harapan Santi gitu ya. Om Santi, Santi, Santi Om.